Kau buat patung Yesus, lalu kau sembah-sembah, kau cium-cium kakinya. Ini kalau saya enggak mualaf, berarti saya orang fasik gitu. Saya begitu sama diri saya. Kau buat patung Yesus, lalu kau sembah-sembah, kau cium-cium kakinya. Nanti makanya gini, ketika saya berdebat dengan orang muslim, ketika berdebat dengan orang muslim, dia bilang begini sama saya, itu gimana? Yang sujud-sujud cium-cium patung? Gak ada kami sujud-sujud cium patung. Jadi muslim ingin menyamakan, ingin membela dirinya dengan nempel-nempel kepada kelakuan orang-orang yang itu tadi. Maksud saya begini loh, ketika kita ini jangan standar ganda. Dengar dulu. Oke, jadi saya karena ini diskusi antara Islam dan Kristen, coba saya kasih Anda kesimpulan. Ketika orang cium-cium batu, putar-putar batu, cium-ciumin batu, sujud-sujud ke batu itu, menurut Anda itu penyembahan, pengkultusan batu itu enggak? Kalau patung itu tidak ada wujudnya atau tidak ada gambar yang mewakili. Sebentar, saya ulangi dulu ya, Bang ya. Seperti dulu saya ulangi dulu, Bang. Saya ulangi, Bang. Dengar dulu. Pertanyaan saya bukan itu, Bang. Tidak menyerupai atau bukan. Lalu? Pertanyaan saya bukan itu. Ketika ada seseorang, mereka putar-putar batu, cium-ciumin batu, sujud-sujud kepada batu itu, dia cium-cium kepada batu itu. Menurut Anda itu pengkultusan atau pemujaan terhadap batu itu enggak? Pemujaan? Terus kalau batunya diganti sama patung Yesus, pemujaan kepada patung Yesus enggak? Ya. Itu yang dilarang Bible, Bang. Penghormatan kepada Yesus. Penghormatan kepada Yesus bukan berarti kita menghormati patung Yesus. Oke lah, Bang. Nanti Anda berdiskusi lah dengan yang lain ya. Udah tamparan keras nih, ada buktinya. Berarti valid gak Al-Quran? Valid. Nah, dia ngomong kayak gitu, saya dapat hidayah. Nah, dari situ saya bilang sama Allah, wah ini udah tamparan keras nih. Ini kalau saya enggak mualaf, berarti saya orang fasik gitu. Saya begitu sama diri saya. Makanya enggak lama saya mualaf gitu. Menariknya kan mereka menyerang Mas Riki itu kan dengan ayat-ayat Al-Quran tadi ya. Iya. Gitu ya. Padahal saat itu Mas Riki belum masuk Islam gitu ya. Iya, betul. Nah, apa yang Mas Riki pikirkan saat itu tuh? Nah, saya cuma bilang gini, kok saya juga bingung ya, kalau saya baca Al-Quran itu menurut mereka buruk, tapi menurut saya kok kenapa segampang ini dikasih jawaban sama Allah gitu. Kayak misal nih, saya banyak kayak ada yang lain misalnya, lu orang Islam nyembah batu, ya kan? Itu banyak kan. Terus saya bilang, coba sini tampilin ayatnya. Sebenarnya mereka nggak bisa tampilin ayat itu, ya kan? Kayak paling mereka cuma bilang, coba lu tonton tuh video Ustadz, bilangnya kalau Hajar Aswad bisa hapus dosa. Terus saya pelajari lagi lah. Terus saya baca Al-Quran, saya baca hadis, ya ampun, ya Allah, gampang banget jawabnya. Ya kan, saya cuma bilang gini, di hadis, bla bla bla, ya kan, saya lupa hadis berapa. Saya cuma bilang, di sini jelas nih, Nabi Muhammad bilang begini, adanya Hajar Aswad itu tidak menguntungkan untuk manusia di sini, dan juga tidak membuat kerugian. Jadi batunya nggak ada itunya lah, nggak ada faedah. Nah, dalam hadis Umar bin Khattab juga bilang gitu. Kalau Nabi Muhammad nggak mencium batu ini, saya nggak akan menciumnya. Sesungguhnya batu ini batu yang tidak berfaedah. Terus mana yang sembahnya? Mana nggak ada sesembahan. Udah gitu saya bilang gini, coba deh gini, kalau misalkan menurut kalian umat Islam itu nyembah batu, ya kan? Emang kalian nyembah apa? Kalian coba gini, kalau kalian anggap Ka'bah itu batu ya sesembahan kita, loh, Ka'bah itu dibersihin, diinjek. Saya kasih videonya tuh, lihat tuh, atapnya Ka'bah diinjek. Sekarang saya tanya, salib lu berani injek gak? Berani nggak? Nggak berani injek kan? Ya udah, berarti siapa yang nyembah berhala? Nah itu saya belum Islam loh. Cuma saya
kenapa jawabnya gampang banget, ya kan? Ya mungkin itulah ya, mungkin jalan dari Allah gitu. Akhirnya ya saya memutuskan untuk mualaf itu. Sebenarnya dari situ tuh mau langsung mualaf, tapi kan saya nanya orang tua dulu. Saya baik-baik dulu mama gitu kan, soalnya ngeri